warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan kami untuk mempresentasikan tentang mengenai pendidikan masyarakat di luar negeri. Yang dimana kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Mahfudin Subahi dengan NIM 21003209, Aulia Dinda Puspita dengan NIM 21003009, Nurul Akla dengan NIM 21003042. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pendidikan masyarakat yang pertama, yaitu pendidikan masyarakat di Amerika, yang dimana masyarakat di Amerika ini memiliki sistem yang luas dan pendekatan yang beragam, melibatkan partisipasi aktif warga dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan komunitas. Pendidikan masyarakat di Amerika sangat beragam. Karena mengapa? Di Amerika memiliki sistem pendidikan yang kompleks dan bervariasi dari negara bagian ke negara bagian. Tujuan pendidikan di Amerika yaitu mencerminkan ciri dari sistem pemerintahan di saat yaitu federal dengan distralias melalui pemerintah negara-negara bagian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Aulia Dinda. Kepada Aulia Dinda dipersilakan. Baiklah, saya sebelumnya berterima kasih kepada moderator karena sudah diizinkan untuk menjelaskan apa itu pendidikan masyarakat di Inggris. Pendidikan masyarakat di Inggris memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari sistem pendidikan di Amerika Serikat atau negara lainnya, yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek yang pertama adalah sistem sekolah negara. Inggris memiliki sistem sekolah negara yang dibiayai oleh pemerintah. Pendidikan di Inggris diatur oleh Departemen Pendidikan di tingkat nasional. Yang kedua, sekolah dasar dan menengah. Seperti di banyak negara, Inggris memiliki sekolah dasar atau primary school dan sekolah menengah atau secondary school. Pendidikan wajib dimulai pada usia 5 tahun sampai dengan usia 18 tahun. Aspek yang ketiga adalah ujian nasional. Pendidikan menengah di Inggris sering diakhiri dengan ujian nasional yang dikenal sebagai GCSE atau General Certificate of Secondary Education yang diambil oleh siswa pada usia 16 tahun. Setelah itu, mereka dapat memilih untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti A-levels atau Vocational Qualification. Yang aspek yang keempat adalah A-levels atau Advanced Levels, adalah ujian yang diambil oleh siswa pada usia 18 tahun dan digunakan sebagai persyaratan masuk universitas. Mereka memungkinkan siswa untuk memilih mata pelajaran tertentu yang ingin mereka tekuni secara mendalam. Aspek yang kelima yaitu universitas terkenal. Inggris memiliki beberapa universitas terkenal di dunia seperti Universitas Oxford dan Universitas Cambridge yang sering menjadi tujuan siswa internasional. Aspek yang keenam yaitu biaya kuliah. Sistem biaya kuliah di Inggris berbeda dari Amerika Serikat. Di Inggris, ada biaya kuliah universitas yang harus dibayar oleh siswa. Tetapi, pemerintah juga memberikan pinjaman pendidikan yang dapat dicicil dan diangsur kembali setelah siswa lulus dan mendapatkan penghasilan yang mencukupi. Aspek yang ketujuh yaitu sekolah swasta. Selain sekolah negara, Inggris memiliki sejumlah sekolah swasta.
independent school yang sering memiliki biaya pendidikan yang lebih tinggi dan menawarkan pendekatan pendidikan yang lebih khusus. Aspek yang ke-8 yaitu pendidikan khusus. Inggris juga memiliki sistem pendidikan khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, termasuk dengan pendidikan inklusif dan sekolah luar biasa. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Dinda sudah menjelaskan sedikit mengenai pendidikan masyarakat di Inggris. Oke, selanjutnya materi pendidikan masyarakat Selandia yang akan dijelaskan oleh Nurul Akla. Kepada Nurul, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu pendidikan masyarakat di Selandia Baru. Pendidikan masyarakat di Selandia Baru memiliki beberapa ciri khas yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem pendidikan publik, yang mana Selandia Baru memiliki sistem pendidikan yang didanai oleh pemerintah dan terbuka untuk semua penduduk. Ini mencakup sekolah dasar, menengah, dan tinggi. Yang kedua yaitu Pohanga Reo dan Pura Kupapa Mauri. Selandia Baru memiliki sektor pendidikan yang kuat dalam mendukung bahasa dan budaya Mauri. Pohanga Reo adalah lembaga pendidikan prasekolah berbahasa Mauri, sementara Pura Kupapa Mauri adalah sekolah yang mengajar dalam bahasa Mauri dan berfokus pada budaya Mauri. Yang ketiga yaitu kurikulum nasional. Selandia Baru memiliki kurikulum nasional yang mengatur apa yang harus diajarkan di sekolah-sekolah. Kurikulum ini mencakup mata pelajaran seperti Inggris, matematika, sains, seni, dan budaya, serta pendidikan kesehatan dan fisik. Yang keempat yaitu sekolah swasta. Selain sekolah publik, Selandia Baru juga memiliki sejumlah sekolah swasta yang dapat dikelola oleh organisasi, nirlaba, atau agama tertentu. Sekolah swasta ini seringkali memungkinkan pihak pendidikan yang berbeda. Yang kelima yaitu pendidikan tingkat tinggi. Selandia Baru memiliki universitas dan institusi pendidikan tinggi yang menawarkan berbagai program akademik dan profesional. Universitas terkenal seperti University of Auckland, University of Otago, dan University of Canterbury adalah contohnya. Yang keenam yaitu pendanaan pendidikan. Pemerintah Selandia Baru mendukung pendidikan dengan memberikan subsidi pendidikan kepada siswa, termasuk beasiswa dan bantuan keuangan kepada mereka yang memenuhi syarat. Yang ketujuh, pendidikan inklusif. Selandia Baru berkomitmen untuk pendidikan inklusif, yang berarti menyediakan pendidikan yang memadai untuk semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Yang kedelapan, akses ke pendidikan, yang mana pendidikan tingkat tinggi sangat dihargai di Selandia Baru, dan lulusan universitas sering memiliki akses ke pendidikan. Selandia Baru memiliki program-program mendukung akses ke pendidikan tinggi bagi siswa dari latar belakang beragam masyarakat yang berbeda. Yang terakhir yaitu tingkat pendidikan, yang mana pendidikan tingkat tinggi sangat dihargai di Selandia Baru, dan lulusan universitas sering memiliki peluang kerja yang baik. Pendidikan di Selandia Baru ini sangat beragam dan mencakup berbagai budaya dan bahasa. Negara ini memiliki fokus kuat pada pendidikan Mauri dan budaya setempat, sebagai memberikan perhatian kepada masyarakat inklusif dan kesetaraan peluang pendidikan. Sistem ini terus berkembang, mengalami perubahan seiring waktunya berjalan. Yang terakhir yaitu materi dari pembandingan pendidikan masyarakat di tiga negara ini. Yang pertama, Amerika. Amerika ini
pendekatannya sangat beragam. Yang kedua, aktif melibatkan warga dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan di Inggris, model inklusif dan pembelajaran. Dua, kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan. Sedangkan di Selandia Baru, inovasinya yaitu keberhasilan meningkatkan kualitas hidup. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul Akhlas yang sudah menjelaskan mengenai pendidikan masyarakat di Selandia Baru dan perbandingan pendidikan masyarakat di 3 negara ini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Sebelumnya, saya sebagai moderator, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.